dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perusahaan kami, yaitu PT GAN Maju Bersama yang memproduksi nugget ayam tempe yang terdiri dari Mutia, Mas Ade, dan Mbak Winda. Boleh next, Mas? Nah, untuk perusahaan kami sendiri bernama PT GAN Maju Bersama yang berdiri sejak 2021 memproduksi makanan beku dengan komoditi utama nugget yang berlokasi di kawasan industri Sentul dan orientasi pasar domestik dan mancanegara. Adapun visi yaitu menjadi perusahaan berskala internasional sebagai produsen makan beku untuk kesejahteraan masyarakat global yang berbasis kearifan lokal dengan misi memproduksi makanan yang aman, halal, dan berkualitas, lalu melakukan pengembangan produk berkelanjutan berbasis inovasi teknologi, mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing global, menjalin hubungan yang harmonis antara pemegang saham, masyarakat, dan berbagai pihak dengan tetap memegang nilai kejujuran. Untuk struktur organisasinya itu sendiri dapat dilihat pada bagian berikut. Yang perlu di-highlight pada struktur ini yaitu susunan dari tim manajemen halal dari perusahaan kami sendiri yang terdiri dari manajer produksi, manajer maintenance, manajer gudang dan BPIC, lalu manajer procurement, manajer QA, manajer QC, manajer R&D, dan manajer regulatory dan halal. Nah, untuk produknya sendiri yaitu chicken nugget atau nugget ayam dalam per KB POM kategori pangan termasuk ke dalam kategori 08.33 yaitu produk olahan ayam yang dicetak, dimasak, dan dibekukan dibuat dari campuran daging ayam giling yang diberi bahan pelapis dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dengan atau tanpa isi di bagian tengahnya. Untuk klasifikasinya yaitu terdiri dari nugget ayam dengan kandungan daging ayam tidak kurang dari 35% dan nugget daging ayam kombinasi merupakan nugget dengan kandungan daging ayam yang tidak kurang dari 22,5%. Lalu untuk kategori produk berdasarkan SK dari MUI untuk ketentuan kelompok produk bersertifikat halal MUI, chicken nugget atau nugget ayam ini termasuk ke dalam kelompok daging dan produk daging olahan dengan jenis produk nugget. Lalu kelebihan dari produk ini sendiri yaitu merupakan nugget ayam kombinasi tempe, pangan lokal bernutrisi dengan kelebihan yaitu pangan lokal yang familiar, serta kandungan gizi yang kayak protein serat pangan, zat besi, kalsium, bioavailabilitas makronutrien tinggi, serta antioksidan isoflavon. Untuk selanjutnya, tata letak pabrik dan proses produksi akan dijelaskan oleh Mas Ade. Baik, saya lanjutkan. Untuk tata letak pabrik sendiri, kami memiliki desain untuk denah pabriknya sendiri. Jadi untuk raw materialnya sendiri, ini akan ada gudang bahan baku terpisah dengan lain produksi dan juga terpisah dengan barang jadinya. Dan juga di sini kami ada pengolahan air dan juga pengolahan limbahnya. Baik, dilanjut untuk diagram alir prosesnya. Yang pertama adalah kedatangan daging dan terutama ini adalah major ingredientnya yaitu daging ayam dan tempe. Di sini kami melakukan pengecekan kedatangannya berupa memastikan bahwa dokumen pendukung halalnya sudah tersedia, termasuk halnya dengan seasoning. Kemudian untuk daging ayam dan tempe ini dilakukan penimbangan dan penggilingan, kemudian dilakukan proses mixing dalam kondisi yang dingin. Kemudian setelah dilakukan proses mixing, dilakukan proses buttering, kemudian dilakukan proses breeding dan juga dilakukan proses sortir. Ini prosesnya ini bukan manual, melainkan proses sorting menggunakan mesin. Dari proses sorting ini kemudian dilakukan proses penggorengan. Untuk penggorengannya sendiri ada dua tahapan, yaitu penggorengan tahap 1 dan juga penggorengan tahap 2. Kemudian dilanjutkan proses pembekuan. Untuk pembekuannya sendiri itu menggunakan proses quick freezing. Setelah proses pembekuan kemudian dilakukan pengemasan dan juga dilakukan pengecekan metal detektor.
Dan setelah dilakukan pengecekan berat, kemudian dilakukan penyimpanan beku dan juga kita distribusikan ke customer yang ada di daerah. Kemudian untuk titik kritis pada proses alur proses yang prosesnya adalah di line kita ini tidak ada proses pencampuran dengan proses produksi lain, dan juga untuk pembersihan mesin dan juga alat-alat yang digunakan ini bebas dari unsur hewani. Namun di sini kami melihat ada potensi kontaminasi untuk kedatangan raw material, terutama kedatangan daging dengan produk yang non halal, termasuk juga dengan pengiriman finish good-nya. Nah, untuk corrective action-nya di sini kami akan melakukan pengecekan oleh QC incoming untuk memastikan semua raw material itu diterima dengan sertifikat halal dan memastikan dokumen dari perusahaan transporternya ini sudah tersertifikasi halal. Kalaupun misalnya belum, kami akan melakukan agreement dengan perusahaan distribusinya. Di dalam agreement ini nanti si perusahaan distribusinya ini ada note tidak akan mencampurkan produk non halal dan juga halal pada raw material dan juga finish good-nya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Winda. Ya, baik, terima kasih Mas Ade. Saya akan melanjutkan. Jadi ini merupakan bahan baku yang terdiri dari bahan utama yang meliputi yaitu daging ayam, kemudian tempe, tepung terigu, minyak nabati, lalu tepung roti, minyak yang digunakan untuk menggoreng, kemudian telur ayam, bawang putih, gula, garam, ketumbar, dan merica. Selanjutnya yaitu bahan tambahan pangannya, yaitu meliputi penggunaan MSG dan juga penstabil dari natrium tripolifosfat. Kemudian untuk kemasannya, kemasan primernya kita menggunakan laminasi nilon 15 LLDPE 60. Oke, selanjutnya Mas Ade. Nah, ini merupakan halal assessment dari produk Nugget Guns, yaitu dari bahan utama yang pertama adalah daging ayam, yang mana status titik kritisnya merupakan bahan yang kritis. Hal ini dikarenakan penyembelihannya harus sesuai dengan syariat Islam dengan dokumen yang diperlukan yaitu sertifikat halal dari MUI. Kemudian yang kedua yaitu tempe termasuk dalam positive list. Selanjutnya yaitu tepung terigu dengan status kritisnya yaitu medium. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan penggunaan bahan fortifikasi yang tidak halal. Dengan dokumen yang diperlukan yaitu bisa COE, kemudian spesifikasi bahan, ataupun juga flow proses, dan juga bisa digunakan sertifikat halal. Kemudian yaitu tepung roti juga status kritisnya yaitu medium. Hal ini kemungkinan menggunakan bahan tambahan pangan yang dalam hal fortifikasinya semisal pewarna ataupun juga bahan yang lain dalam pembuatan rotinya. Dengan dokumen yang diperlukan yaitu COE, kemudian spesifikasi bahan, dan juga bisa flow proses ataupun juga sertifikat halal. Selanjutnya yaitu telur ayam termasuk dalam positive list. Kemudian isolat protein kedelai, ISP ini dengan status titik kritisnya yaitu medium, yang mana ada kemungkinan penggunaan bahan tambahan pangan dalam proses produksi ISP, sehingga dokumen yang diperlukan yaitu COE, kemudian spesifikasi bahan dalam proses produksi, dan juga dapat kita lihat juga flow prosesnya, ataupun juga dengan halal sertifikat. Kemudian bawang putih termasuk dalam positive list. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu minyak nabati. Minyak nabati ini status titik kritisnya yaitu medium karena ada kemungkinan penggunaan bahan tambahan pangan sebagai bahan penolong. Jadi ketika proses bleaching bisa digunakan karbon aktif, yang mana karbon aktifnya bisa dari mungkin dari animal, sehingga diperlukan dokumennya yaitu COE, kemudian spesifikasi bahan, flow proses yang statement bahwasanya di sini juga animal free. Kemudian gula yaitu status titik kritisnya yaitu medium,
yang mana kemungkinan digunakannya penjernih, yaitu karbon aktif maupun resin. Sehingga diperlukan dokumen pendukungnya yaitu COE, kemudian spesifikasi bahan, flow proses, ataupun juga sertifikat halal. Kemudian garam, ketumbar, dan merica termasuk dalam positive list. Selanjutnya yaitu MSG. MSG merupakan kritis, hal ini dikarenakan bahan tambahan pangannya yang bisa jadi tidak halal pada saat ataupun juga pada saat proses pembuatan MSG yang menggunakan proses mikrobiologi dengan medianya yang perlu diperhatikan, sehingga diperlukan yaitu sertifikat halal. Kemudian terakhir yaitu stabil fosfat dari sodium trifolifosfat. Status titik kritisnya sebenarnya ini termasuk dalam positive list, tapi bisa jadi medium dikarenakan pada saat proses penjernihan, ketika dia digabungkan antara garam dan juga asam anorganik dari fosfat ini perlu proses penjernihan ataupun juga penambahan zat anti-caking, sehingga diperlukan dokumennya yaitu bisa COE, spesifikasi bahan ataupun juga flow proses. Baik, selanjutnya, sehingga kesimpulannya yaitu titik kritis pada proses adalah pada saat proses incoming, yaitu proses penerimaan bahan baku, dan juga pada saat distribusi pada produk akhirnya. Karena ada potensi terkontaminasi dengan produk yang non-halal selama proses kedatangan dan juga proses transportasi pada kondisi dingin. Selain itu, ingredient kritis yaitu terdapat pada bahan baku, yaitu meliputi ayam dan juga MSG. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4.